Ya, itu kemudian akan saya tanyakan kepada Bang Dev. Satu kuncian yang menarik dikatakan oleh Mas Habib di sini, jangan sampai kemudian memang iya betul, pasti Partai Golkar ada hitung-hitungan matematik ya untuk melihat bahwa harus menang baik Pilkada Jakarta atau juga Jawa Barat. Tapi juga ada loyalitas kawan bersama ini. Bagaimana kemudian Bang Dev? Iya. Ya, kalau masalah perkawanan dan juga kesoliditan ya memang tetap itu harus dijaga. Akan tapi ya keputusan akhir kan juga kita tidak mau gegabah ya. Tadi kan kita semua sudah sepakati bahwa yang kita calonkan itu harus yang terbaik. Apalagi kita bicara soal pilkada DKI, pilkada Jabar yang dimana jumlah elektoralnya itu sangat besar, dan kita kan tidak berpikir hanya untuk hanya untuk saat ini saja, kita berpikir untuk sampai dengan 2029 nanti. Nah, kursi Golkar untuk DPR RI saja dari Jawa Barat itu ada kalau nggak salah 19 ya. Nah, jadi ya kita penting buat kita tuh untuk kita menguasai wilayah Jawa Barat, dan DKI pun juga suara Golkar melonjaknya luar biasa. Kita itu di DPRD itu dari hanya 6 sekarang kita bisa berhasil mencapai 10 anggota DPRD DKI. Jadi basis suara Golkar itu juga mengembang. Nah, kalau misalnya tidak kita memiliki calon yang kuat, calon yang layak, nah nanti bisa berbahaya ke depannya. Jadi maka itu sebelum kita memutuskan hal yang sangat strategis seperti calon kepala daerah ini, ya kita harus hitung dengan sangat seksama. Yang kita calonkan ini adalah yang terbaik, dan salah satu alat mengukurnya adalah hasil survei. Nah, ditambah lagi ya kesepakatan antara sesama mitra Kim ini ya, karena kita kan juga berbicara untuk day to day operation pemerintahan ke depannya, bahwa kita harus memiliki persatuan yang kuat. Jadi hal ini harus menjadi pertimbangan kita ke depannya. Bang Dev, ini kan pendaftaran kan 27 Agustus. Kalau mengejar elektabilitas untuk 1 bulan lebih atau 2 bulan kan nggak mungkin. Apakah kuncian adalah koalisi ini yang kemudian pas sangat dijaga? Partai-partai mana yang kemudian mau ikut? Ya gini, ini pemikirannya yang harus di-adjust juga Mbak. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kita baru dapat tiket, baru mencari elektabilitas dan popularitas. Tidak. Jadi orang yang kita calonkan itu sudah pasti memiliki elektabilitas dan popularitas yang tertinggi. Nah, jadi maka itu kan kita surat tugas untuk maju pilkada saja kan sudah keluar dari sebelum pemilu bahkan ya. Jadi mereka sudah ditugaskan untuk bekerja mati-matian menaikkan citra mereka masing-masing. Nah, jadi maka itu nanti siapapun yang akan dicalonkan itu yang sudah kita yakinkan bahwa ini yang pasti menang. Jadi bukan masih gambling, bukan dikasih tiket dulu baru dia berupaya, enggak. Kita harus tahu bahwa yang kita kasih tiket ini adalah yang kemungkinan menangnya tertinggi begitu. Oke, sekarang saya ke Mas Dede. Mas Dede, ini dari 2 partai politik Gerindra dan juga Partai Golkar ini kan berkali-kali mengatakan kita mau calon yang terbaik. Padahal sudah ada Kaesang, seakan-akan meragukan keterbaikan dari seorang Kaesang. Ini bagaimana melihatnya? Ya begini, kalau dari Partai Gerindra sendiri ya, pernah ini waktu itu Bang Dasko ya, dari sosmednya yang saya lihat setidaknya ini menggadang-gadang Mas Budi dengan Mas Kaesang ya. Kemudian ketika Partai Gerindra mengeluarkan rekomendasi untuk Kang Emil ya, ini kan nggak beserta dengan calon wakilnya. Tapi kemudian kita bisa melihat Partai Amanat Nasional atau PAN ya, ini mengeluarkan semacam statement yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Bang Zulhas yang mengatakan ini adalah RK dengan Kaesang yang kemudian menjadi Mbak Zita dengan Mas Kaesang. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal Mas Kaesang yang seolah-olah tidak diinginkan, rasanya keliru ya. Justru kebalik ya, justru kebalik. Saya itu menghadiri undangan media itu biasanya karena ada pihak eksternal itu menggadang-gadang nama Mas Kaesang. Oh, gitu. Jadi gitu ya? Iya, dulu di Bekasi itu yang menggadang-gadang adalah relawan Prabowo Gibran. Lalu di Sleman bahkan yang digadang-gadang itu Mbak Erina, bukan Mas Kaesangnya ya. Itu oleh kader-kader Partai Gerindra yang kami hormati. Lalu di DKI Jakarta, pernah juga di Surabaya. DKI Jakarta ini ada PKB. Saat itu Ketua PKB DKI ya Pak Hasbiala Ilyas itu mengatakan insya Allah Anies Kaesang menang. Dan ini bukan dari kami juga gitu. Belakangan ada juga Mas Budi dengan Mas Kaesang dan lain-lain. Tapi satu hal yang pasti ya, di internal PSI masih berlangsung proses ya. Akan tetapi kami sangat menghormati ketika
partai lain, pihak lain, eksternal ya, itu menggadang-gadang nama Mas Kaisang, kami merasa terhormat gitu. Tapi kami juga menghormati proses internal di partai lain yang dimana kalau partai tersebut adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju, kami percaya bahwa partai tersebut juga meletakkan kepentingan koalisi itu di atas kepentingan yang lain. Misalnya kalau misalnya mereka ada hitung-hitungan partainya sendiri, tentu saja mereka juga meletakkan hitung-hitungan koalisi Indonesia Maju di dalamnya. Kurang lebih seperti itu Mbak Caca. Bang Dev, ini dijelaskan oleh Mas Dede ini, Kaisang ini magnetnya bukan ngadi-ngadi ya, nggak main-main, dia sholat Jumat aja dia itu. Banyak langsung orang ikut sholat Jumat. Apakah memang benar Partai Golkar nggak mau atau mungkin jangan-jangan pengen banget gitu loh untuk berpasangan dengan Kaisang bersama dengan RK, bagaimana? Ya, itu gini Mbak, kan ya tadi saya bilang lah, kita semua kembali ke hasil survei aja. Nanti kalau memang hasil surveinya itu bagus, pasti gini, pertama kita utamakan adalah kader dan pengurus, ya. Lalu kedua juga kita lihat hasil survei. Kalau hasil surveinya itu memang memungkinkan, ya baru kita bisa pertimbangkan. Jadi ya kita semua kembalikan ke hasil survei, baru bisa kita bahas lebih lanjut langkah-langkah ke depannya gimana, karena hal strategis ini harus diputuskan langsung oleh Ketua Umum melalui berbagai macam pertimbangan yang sangat amat detail. Oke, boleh ditanggapi di sini Mas Agung, seberapa penting sih survei kemudian untuk pilkada khususnya Jakarta, atau itu bisa didongkrak lah dengan mesin-mesin partai politik yang nanti akan berkoalisi? Iya, kalau di Golkar memang tradisinya memang dari survei sejak 2 pemilu sebelumnya, 2 pilkada sebelumnya yang saya tahu. Jadi memang bahkan sekarang ini ada 2 tahapan di internal Golkar ketika ingin merekomendasikan seorang kepala daerah di tingkat provinsi, kota, kabupaten, surveinya harus memang paling tinggi. Kemudian setelah itu prosesnya baru diturunkan surat rekomendasi. Nah kalau tidak, mereka akan melirik teman di koalisi Indonesia Maju untuk dipasangkan dalam kontestasi. Nah saya kira apa yang dijelaskan Bang Dev ini senafas dengan alur di internal Golkar. Nah problemnya, apakah ini sama dengan alur di internal koalisi Indonesia Maju? Pertama itu. Yang kedua, saya melihat memang ini semacam sejarah Pilpres yang sedikit banyak bisa jadi terulang, di mana ketika itu ada sosok namanya Pak Prabowo yang kesulitan mencari wakil. Ya, waktu itu ada nama Khofifah dari Demokrat, ada Erick Thohir dari PAN, ada Erlangga Hartarto dari Golkar. Nah, karena ini deadlock, akhirnya tiba-tiba muncul atas nama Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau di internal Kim terjadi deadlock atas nama ya calon gubernurnya, bisa jadi Kaisang ini juga akan melesat seperti kakaknya Gibran Rakabuming Raka, tapi bukan menjadi gubernur, calon gubernur, tapi menjadi calon wakil gubernur bagi siapa yang memiliki elektabilitas paling tinggi. Nah, tapi kalau memang ada titik temu di koalisi Indonesia Maju, maka ya paling enggak RK Kaisang ini lebih nyata ketimbang Anies Kaisang, karena saya masih melihat probabilitasnya sama besar ketika memang deadlock terjadi di koalisi Indonesia Maju. Karena memang masing-masing punya nalar politik bahwa ini elektabilitas penting, tapi di saat yang sama loyalitas juga kita utamakan, seperti itu. Oke, Bang Dev, jadi kapan kira-kira Partai Golkar memberikan keputusan untuk jadi RK ini akan di Jawa Barat atau di Jakarta, bahkan berpasangan dengan siapa? Karena sebentar lagi ya, akhir Agustus ya Bang Dev, harus pendaftaran seperti apa? Pendaftaran itu kan ditutup tanggal 27 ya, betul, 27 Agustus ya. Berarti masih ada waktu sampai tanggal 26 Agustus untuk keluar rekomendasi tersebut. 26 Agustus 00 ya. Baik. Nah, kenapa harus selama itu gitu? Kita menunggu terlalu lama gitu. Kalau lebih cepat kan lebih baik. Enggak, tadi kan saya bilang masih ada waktu sampai dengan. Nah, tapi ya kalau ditanya kapan ya bisa kapan saja, tunggu saja. Kalau cuman tadi kan yang saya tegaskan lagi ya, survei kita kan berdasarkan hasil survei. Survei pertama sudah keluar, sekarang ada survei kedua. Nah, survei kedua ini sedang berjalan. Insya Allah pertengahan Juli sudah rampung survei kedua. Ini kenapa butuh waktu segitu lama ya? Ini Mas Agung kan juga ahlinya nih soal survei. Ini survei kan memang memakan waktu untuk membaca datanya. Dan juga ini kan surveinya dilakukan secara nasional ya. Ini kan ada berapa ratus pilkada, 540-an ya. 545 ya total ya dengan kabupaten kota provinsi ya. Betul. 545 pilkada, surveinya itu berjalan secara bersamaan.
Nah, jadi nanti setelah rampung semuanya baru kita bahas satu persatu. Baik, nanti sesaat lagi. Terima kasih Mas Dev atas waktunya. Nanti saat lagi saya mau tanya, saya tuh agak bingung dan agak curiga ini. Apa ya kemudian dilakukan oleh PSI untuk Mas Kaisang untuk Pilkada Jakarta? Dulu aja waktu di Depok, waduh segede-gede gaban. Saya kalau misalnya ke Depok itu kalau nggak ngelihat fotonya Mas Kaisang itu nggak mungkin gitu kan, gede banget. Untuk Jakarta kenapa? Apakah jangan-jangan takut nih? Karena kemarin itu begitu bilang Pak Jokowi nyodor-nyodorin nama Kaisang yang partai politik. Sesaat lagi pemirsa.